Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, hari ini ada garapan mesin inverter kelas Redbo ya, mereknya Redbo. Kelihatan ya, Redbo MIG 160T. Ini bisa MIG, bisa MMA. Ini kiriman dari beliau yang ada di Kalimantan. Ini ceritanya sudah pernah diserviskan, sudah pernah digarap oleh bengkel lain, oleh tukang servis lain, tapi gagal. Dan gagalnya pun cukup parah ya, saya katakan gagalnya ini lebih parah daripada yang dulu ada yang gagal, tapi ini lebih parah lagi karena dari gagal servis itu mungkin yang jadi masalah di sini IGBT-nya jebol semua lur ya. Jadi yang dibawakan itu adalah IGBT yang sudah jebol ternyata. Ini saya tunjukkan IGBT yang jebol. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 IGBT. 13 IGBT jebol. Terus ini 2 elko sudah diganti. Nggak tahu kenapa elkonya diganti, padahal elkonya mungkin juga nggak rusak. Tadi si IGBT ini sudah saya cek menggunakan ISR meter. Ternyata bener ya, short semua atau jebol semua dia. Jadi ketiga kakinya IGBT-nya gate collector emitter GCE ini jebol semua alias short ya. IGBT-nya menggunakan TGAN40E60, ada yang G40T60 yang aslinya. Ini elko nggak tahu kenapa kok diganti. Ini elko-nya yang diganti, malah dikasih kabel seperti ini. 2 elko udah diganti, nggak tahu alasannya kenapa kok sampai ganti elko. Nah ini elko aslinya. Terus sampai dibelikan dioda baru. Ini saya juga nggak tahu kenapa kok diganti dioda, padahal si power supply primernya masih oke-oke aja, kenapa kok diganti dioda ya. Terus ini ada yang selamat tadi, ada berapa ya, 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 IGBT yang masih selamat ya. Ini ada yang 40E60 PFD, ada yang G40T60. Jadi dari sekian banyaknya IGBT yang jebol, ini ada 6 IGBT yang masih selamat ya, masih bisa diselamatkan maksudnya. Jadi nanti kita eksekusi dulu. Ini kerusakannya katanya awalnya itu IGBT jebol atau IGBT jebol-jebol terus, jadi apinya nggak keluar, mesin nyala terus langsung jebol, tegang output tidak keluar atau tidak bisa ngelas ya, terus jebol-jebol terus ketika IGBT-nya diganti. Dan sampai sekarang, sampai barang ini dikirim pun belum berhasil mengatasinya teman-teman. Mesin las ini menggunakan modul program ya, modul sudah menggunakan not MCU, jadi sudah pakai PWM digital PWM, bukan lagi menggunakan PWM analog seperti K3525, UC3846, UC2845 dan sejenisnya. Ini sudah pakai PWM digital yang sudah memakai IC not MCU ya, atau IC program di situ. Itu IC-nya. Ini kayak chip ya, dia sudah pakai chip not MCU untuk mengatur kontrol PWM-nya dari mulai pembangkit frekuensi PWM, kontrol feedback, kontrol untuk speed control MIG untuk mengatur kecepatan kawat rollnya ini, untuk mengatur arus outputnya, dan juga mengatur level tegangan serta current-nya. Jadi sudah ada programnya semua dari settingan pabrik ya. Jadi kalau rusak itu ya sudah nggak bisa diapa-apakan, karena IC program ini juga udah nggak ada, IC program ini jika rusak tuh nggak ada yang jual. Ada tapi itu kosongan ya, nggak ada program. Jadi kalau ada yang jual itu cuma berupa IC kosongan, nggak ada isinya apa-apa. Ini sudah settingan pabrik, sudah dikunci biasanya, jadi harus riset dulu atau penelitian dulu biar bisa menemukan programnya untuk kanibalan gitu ya. Jadi kalau ada kerusakan seperti ini tuh sebenarnya bisa diatasi menggunakan STM32 atau membuat not MCU atau sistem sendiri menggunakan STM32 dan jenisnya bisa, tapi saya belum menemukan program yang pas, jadi ini baru riset juga saya. Ini kerusakannya IGBT jebol, PWM-nya nggak stabil, tadi sudah saya cek menggunakan osiloskop, nanti saya perlihatkan ya, saya coba bongkar dulu biar lebih enak. Oke bos, ini udah selesai, jadi tadi saya skip aja, pengerjaannya lama temen ya.
pekerjaan juga masih full banyak itu, jadi ngejar target biar cepat selesai ya, jadi nggak terlalu lama juga buat videonya. Penyebab IGBT jebol saya jelaskan ya. Jadi di sini itu ternyata yang menyebabkan IGBT jebol itu karena PWM-nya tidak stabil ya. Untuk PWM-nya sendiri itu pincang ternyata. Jadi penyebabnya adalah ini dual driver MOSFET 4614 kalau nggak salah ya. Ini rusak atau pincang ya. Jadi setengah rusak dia. Ini dua-duanya udah saya ganti pakai NCE 4688, sama-sama datasheetnya sama, cuma beda serinya saja. Ini 4688 sudah saya ganti, dan ternyata itu awalnya kan itu kan di sini 4614 ya atau 4612 itu pincang, yang sebelah 10 volt, yang sebelah lagi cuma 4 volt outputnya di drainnya ini, D1 dan D2 nya ini output ke trafo GDT di sini itu pincang, jadi yang sebelah 10 volt, yang sebelah 4,5 volt. Sebelumnya seperti itu. Sekarang sudah 10 volt, nanti kita cek bareng-bareng pakai osiloskop juga biar lebih jelas ya sinyal PWM-nya juga. Dan ternyata ada salah penggantian komponen. Sebelumnya itu di sini harusnya kapasitor ya. Ini kapasitor Miller yang warna merah ini. Nilainya 475 atau 4,7 mikrofarad. 400 volt atau 250 volt. Ini sebelumnya malah diganti pakai resistor seperti ini. Malah diganti resistor 2 watt. Nilainya berapa ini? 10 kilo apa 10 ohm wih. Saya tak 10 kilo apa 100 kilo. Coba tak cek ya. Saya juga penasaran kenapa kok bisa kapasitor, harusnya kan kapasitor ya ini ya. Udah jelas-jelas tulisannya C ya. C5 itu sama C4 kok diganti pakai resistor. Ini sebelumnya diganti pakai 2 resistor ini, padahal ini harusnya tempatnya untuk kapasitor Miller ya. Dia kapasitor Miller untuk jalur output ya, jalur CT atau jalur 0 voltnya untuk si trafo ini, trafo output finalnya. Jadi yang satu dapat jalurnya ini output trafo CT sensor arus ya. Jadi outputnya IGBT dioper ke sini, umpan ke sini, terus baru masuk ke kapasitor ini. Nah ini temennya, di 2 kapasitor tadi di jumper atau di paralel, yang inputnya dapat sensor arus ini, sensor CT ini dapat induktor apa, input trafo final ya, ini trafo output final. Yang satunya dapat ke jalur CT temennya. CT diambil dari positif dan negatif elko primer. Jadi dari kedua tegangan ini dibuatlah 0 volt atau CT. Selanjutnya diumpankan atau dilewatkan trafo CT sensor arus ini, lalu menuju ke salah satu inputnya trafo output induktor ini ya, donat ini, trafo untuk output final. Yang satunya dapat ke kolektor dan emitornya high set dan low setnya IGBT. Jadi seperti itu untuk jalur kapasitornya. Jadi ini tadi malah diganti resistor 2 biji ini. Tak cek ya, malah ngasih lali tak cek. Tak cek dulu ya. Ini saya tempatkan dulu di tripod biar enak juga ngeceknya ya. Ini nggak tahu nih kenapa alasannya kok bisa diganti pakai resistor, padahal jelas-jelas tulisannya kapasitor loh. Nilainya 100 kilo ya. Ini 100 kilo benar. Nilainya 100 kilo atau 100.000 ohm. Nah ini dua-duanya sama ya, 100 kilo 2 watt. Kok bisa diganti resistor ya, padahal jelas-jelas itu jalurnya kapasitor. Makanya awalnya kok saya agak kaget juga kok mencari-cari mana kapasitor CT-nya, ini nggak ada. Ternyata diganti pakai resistor ini. Saya baru ngeh ketika lihat jalurnya. Wah, nah ternyata jalur kapasitor malah diganti pakai resistor 2 watt 100 kilo tadi. Makanya langsung saya ganti. Terus untuk jalur IGBT sendiri ini sudah saya solder ulang. Ternyata banyak juga solderan yang putus di sini man ya. Banyak jalur yang putus ya. Bukan solderan. Solderannya ngefong dan jalurnya putus. Jadi antara resistor 5 ohm yang diparalel dengan dioda output itu. Outputnya dalam GDT kan ada 2 dioda ya. Itu diparalel dengan resistor 5R1 5 ohm.
Diparalel dengan resistor 15 ohm, diparalel dengan resistor 15 ohm. Itu jalurnya juga kendor. Untuk kapasitornya sendiri 222J itu aman ya. 224 atau 22, saya gak ketok, 222J ya, 2,2 nanofarad itu masih aman. Resistornya ini bawaan, ini sebelum bengkel sebelumnya udah ganti, ini 10 ohm ini. Untuk IGBT nya sendiri masih aman, dan ini jalur yang putus sudah saya sambung lagi. Ini sudah saya sambung lagi teman. Sekarang lanjut kita cek ya. Ini elko ini diganti sama bengkel sebelumnya, ini saya biarkan karena elko nya juga masih normal ya. Jadi ini sebelumnya sudah saya coba ngetes untuk ngelas ya, itu bisa. Tapi untuk MIG nya di sini masih kendala ya. Jadi MIG nya yang belum bisa normal karena ternyata IC nya sudah rusak sepertinya. Ini si IC chipsetnya, IC program ini sudah setengah rusak. Jadi yang bisa normal atau bisa kembali seperti semula adalah MMA nya. Untuk MIG nya sedikit terkendala karena tegangan outputnya atau voltasenya itu tidak bisa dikontrol. Jadi untuk MIG nya agak sedikit terkendala karena memang untuk merek Red Bull atau untuk merek yang menggunakan IC chipset atau IC not MCU seperti ini sering sekali rusak atau sering sekali terkendala di MIG nya. Jadi MMA nya bisa tapi MIG nya macet ya, atau tidak bisa dikontrol untuk outputnya. Itu sering terjadi, dan ini kalau rusak itu tidak ada yang jual. IC nya itu ada yang jual, maksudnya ada yang jual tapi tidak ada isinya. Jadi sama aja kan kayak nggak ada yang jual ya kalau udah komplit dengan isi programnya. Ini ada diisi coding, diisi script coding yang isinya program untuk menjalankan kontrol PWM sekaligus menjalankan dua fungsi ya, yaitu MMA dan MIG nya. Jadi ini sering sekali bermasalah di mesin las yang menggunakan IC not MCU seperti ini. Jadi jangan kaget ketika mesinnya tidak bisa dinormalkan kembali di jalur MIG nya, itu karena memang keterbatasan spare part ya. Jadi mungkin harus riset sendiri, harus penelitian, membuat not MCU sendiri untuk memperbaiki atau mengatasi kendala MIG di mesin las yang sudah menggunakan not MCU seperti ini. Kita cek dulu untuk sinyal PWM untuk MMA nya ya teman ya. Jadi kita cek dulu, ini sebelumnya sudah saya tes untuk ngelas dan normal. Untuk kontrol feedback arusnya bisa dikontrol teman ya. Oke, sudah on, sudah nyala. Kita cek dulu outputnya teman. Ini output MMA nya teman ya. Output MMA nya kita cek di sini. Oke, terukur 48 volt DC, aman, stabil ya. Sekarang kita cek untuk sinyal PWM nya. PWM nya kita kepencet. Kita pindah ke MMA dulu. Kita cek di bagian outputnya, driver MOSFET 4688 itu ya teman ya, sudah mantap. Oke, sekarang saya coba dua probe ya agar kelihatan dead time nya di osiloskop. Kita coba dua probe agar kelihatan dead time dan rise time nya antara kedua jalur output driver PWM nya lur ya. Ini yang output 1 yang warna biru, yang ini output kedua. Oke, ini saya sejajarkan dulu lah volt per diff nya di 5 volt biar bisa sejajar gitu ya. Ini sudah mantap teman ya. Itu frekuensi terbaca 42,4 kHz dengan VRMS nya terbaca, bentar, ini yang channel 1 ini masih AC, kita ganti DC biar bisa membaca output RMS nya ya. Outputnya 9,8 volt, itu sudah bagus. Rest time nya 20 nanosecond, cyclic RMS nya 12,4%, 12,4 volt, dan duty cycle nya 66%. Sudah mantap, siap dikirim. Ini sudah saya jelaskan ke pemiliknya bahwa memang MIG nya terkendala gara-gara mesin las ini menggunakan IC not MCU ya, yang tidak bisa diakali kecuali ganti semua satu board ini kalau ada ya, karena juga sulit untuk mengganti
atau mencari modul yang sama untuk merek Red Bull ini teman ya. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk yang mau servis silahkan kontak ke WA saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.